surga dan damainya bersama-sama kita semua. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Puji Bapa di surga. Kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama walaupun kita harus melakukannya secara online. Bapak Ibu yang ada di rumah, sidang jemaat Tuhan GPF Adonai Yeshua Bali, dan seluruh pendengar dimanapun berada saat ini. Kita belajar bersama-sama. Dan mari kita membuka kitab suci kita di dalam Injil Yohanes pasal 21. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan 17. Ketika saya bertanya kepada murid-murid saya di sekolah, siapakah Tuhan Yeshua HaMashiach? Yeshua HaMashiach itu dalam bahasa Ibrani. Dan saya katakan kepada mereka, Jesus Christ. Karena saya mengajar di salah satu sekolah swasta yang ada di Rumasan. Dan mereka menjawab, Jesus Christ died at the cross. Jesus Christ is my Savior. Jesus Christ is God. Dan beberapa jawaban-jawaban lainnya yang menyatakan bahwa Tuhan Yeshua yang adalah Bapa Sang Pencipta yang turun ke dunia ini menyatakan kasih-Nya berkorban mati di kayu salib menjadi sarana satu-satunya untuk setiap orang yang percaya kepadanya beroleh selamat. Dan kita semua sepakat, sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, seluruh pendengar yang percaya kepada Tuhan Yeshua, bahwa Dia itu Tuhan yang Maha Kasih. Namun kita akan bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Dia? Inilah yang ditanyakan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada Simon Petrus. Mari kita membuka kitab suci kita masing-masing dalam berbagai persibahasakah, silakan. Namun saat ini saya akan membacakan di dalam kitab suci kita Injil Yohanes 21 ayat yang ke-15. Sekali lagi saya katakan, karena beberapa minggu yang lalu saya sudah juga katakan bahwa kitab suci yang saya gunakan saat ini adalah terbitan daripada ILT, Indonesian Literal Translation. Dan saya juga menggunakan kitab suci terbitan LAI, ya, Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi Bapak Ibu yang ada di rumah, apakah itu versi bahasa Batak, versi English, silakan. Dan kita akan belajar bersama-sama apa kata firman Tuhan. Di ayat yang ke-15, selanjutnya ketika mereka sarapan, Yeshua berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada hal-hal ini? Jadi Tuhan Yesus bertanya kepada Simon, dan juga menjadi suatu pertanyaan kepada saya dan juga seluruh pendengar dimanapun berada saat ini, apakah kita mengasihi Tuhan lebih daripada hal-hal yang lainnya? Dan jawab daripada Simon di sini, ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku menyayangi engkau. Dia berkata kepadanya, berilah makan anak-anak dombaku.
di ayat yang ke-16 dan 17, pertanyaan yang sama juga Tuhan Yesus tanyakan kepada Simon. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau menyayangi aku? Dan 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada Simon. 3 kali juga Simon menjawab, "Ya Tuhan, engkau tahu segala sesuatunya." Dan dia tegaskan, "Aku mengasihi engkau." Namun ketika di ayat yang ke-17, kita melihat Tuhan Yesus bertanya ketiga kalinya kepada Simon. Dan di sana Simon merasa sedih. Tuhan bertanya kepada dia, apakah Simon mengasihi Tuhan Yesus? Saya belajar dari kebiasaan berkomunikasi atau ciri khas di dalam orang Yahudi untuk berkomunikasi di dalam pengulangan kata yang sama atau disebut dengan tautologi. Jika 2 kata itu diulang bersamaan, maka itu merupakan hal yang sangat penting. Very. Ya. Dan di sini kita melihat Tuhan Yesus mengulangi kata yang sama, apakah engkau mengasihi aku, Simon? Itu 3 kali diulang. Artinya ini merupakan satu yang sangat-sangat serius atau dikatakan ekstrim. Ya, jadi sesungguhnya Tuhan sedang bertanya kepada Simon Petrus, "Do you love me extremely?" Apakah kamu mengasihi aku ekstrim, atau sungguh-sungguh, atau kasih yang luar biasa? Saat ini kita akan melihat yang pertama, kasih kita kepada Tuhan Yesus itu tidak dibatasi oleh perjumpaan secara fisik. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di perkataan Tuhan Yesus pada waktu itu kepada Simon Petrus, ini menjelang Tuhan Yesus akan terangkat ke surga. Minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama. Artinya Simon Petrus tidak lagi melihat Tuhan Yesus secara fisik, tidak lagi mereka bisa bersama-sama, tidak lagi bisa melayani bersama-sama. Tetapi yang Tuhan mau, rasa cinta kasih itu akan terus ada, bahkan lebih lagi kepada Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana dengan kehidupan kita, sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini? Walaupun kita tidak bisa berjumpa secara fisik di gereja, namun rasa cinta kasihnya kita kepada Tuhan, keinginannya kita untuk beribadah, itu akan semakin bergairah. Amin, Bapak Ibu. Jadi kasihnya kita tidak dibatasi secara fisik. Kenapa? Ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Hidupnya kita, tubuhnya kita adalah baitnya Roh Kudus. Tuhan Yesus tidak ada secara fisik kita lihat, tetapi ada Roh Kudus berdiam di dalam kehidupannya kita. Sehingga Roh inilah yang akan mengingatkan atau menginsapkan kita senantiasa bahwa ada Tuhan 24 jam bersama-sama dengan kita. Kalau kita sungguh-sungguh menyadari akan hal ini, maka rasa cintanya kita, rasa takutnya kita, takut untuk apa? Takut untuk kita berbuat hal-hal yang tidak benar. Minggu yang lalu kita sudah belajar hidup di dalam kebenaran. Ini akan muncul di dalam kehidupan saya, kehidupan sidang jemaat Tuhan, dan juga seluruh pendengar dimanapun berada. Dan kita akan mengutamakan Dia. Karena di sini, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada hal-hal ini? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih,
kasih kita kepada Tuhan Yesus itu lebih daripada apapun juga. Apakah itu kekayaan, kedudukan, ya, hal-hal yang lain, itu tidak menjadi penghalang untuk kita datang kepada Tuhan Yesus. Namun yang menjadi prioritas dalam kehidupan saya, khususnya saya di tempat ini yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan sidang jemaat, karena di sini penekanannya juga adalah kepada gembala-gembala, ya. Maka menjadi prioritasnya kami sebagai gembala sidang, Tuhan itu menjadi bagian nomor satu. Ya. Mengasihi Tuhan lebih daripada apapun juga. Dan yang ketiga, mengasihi Tuhan itu beriringan, berjalan dengan mengasihi sesama. Karena ketika Simon Petrus berkata, "Ya Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, bahwa aku mengasihi Engkau," maka Tuhan Yesus tekankan 3 kali lagi berturut-turut. Ini merupakan juga hal yang ekstrim, hal yang sungguh-sungguh. Beri makan anak-anak dombaku, beri makan domba-dombaku, gembalakan domba-dombaku. Artinya kita menyatakan kasih yang ada dalam kehidupan kita kepada orang-orang lain. Saat-saat ini setiap sidang jemaat keluarga itu tidak bisa beribadah datang ke gereja. Namun ini menjadi kesempatan bagi kita untuk saling memperhatikan. Kepala-kepala keluarga, suami-suami untuk menjadi gembala di keluarga mereka masing-masing. Memberi makan istri, anak-anak, cucu. Ya. Dan kami sebagai gembala yang Tuhan percayakan, gembala sidang, maka kami juga mempunyai kerelaan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus untuk menyatakan kasih ini kepada orang-orang lain. Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga, ya, di sana dikatakan menggembalakan tanpa terpaksa. Ya. Penuh kerelaan untuk menggembalakan, untuk memberi makan orang lain. Dan juga menggembalakan tanpa mencari keuntungan. Tulus melayani Tuhan. Tidak ada mencari keuntungan diri sendiri. Dan menggembalakan dengan sikap tidak menguasai, tetapi menjadi teladan. Ini menjadi ingat-ingatan bagi setiap kami yang Tuhan percayakan gembala sidang dimanapun berada, supaya dengan kerelaan, dengan ketulusan, dan dengan keteladanan hidup untuk melayani Tuhan sebagai wujud rasa cinta kepada Dia, cinta yang sungguh-sungguh. Ya, kalau kita melihat daripada gaya bahasa daripada orang Yahudi yang menyatakan 3 kali itu berturut-turut dikatakan sungguh-sungguh hal yang ekstrim. Ya. Dan yang kedua ini juga mengingatkan, karena di ayat yang ke-17 ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Simon, itu Simon merasa sedih. Ya. Dia merasa sedih 3 kali berturut-turut Tuhan Yesus bertanya kepada dia. Ini juga mengingatkan kepada Simon Petrus, karena sebelumnya itu Simon Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Walaupun Simon Petrus menyangkal 3 kali, ini juga merupakan suatu hal yang ekstrim sebenarnya, ya, suatu hal yang sangat luar biasa penyangkalannya, tetapi Tuhan Yesus mengampuni dia.
ini juga berbicara tentang pengampunan secara ekstrim. Ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya ditegur oleh Tuhan sendiri, oleh firman Tuhan, untuk lebih lagi mengampuni. Lebih lagi untuk mengampuni. Mengampuni istri, mengampuni keluarga ataupun orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan tautologi ini juga bisa kita lihat untuk menyatakan kemaha kudusan daripada Tuhan. Karena Tuhan sendiri, Dia yang maha kudus. Kalau kita melihat dalam Yesaya pasal yang ke-6, Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-3, dan juga Wahyu 4 ayat yang ke-8, di sana dikatakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suatu hal yang sangat ekstrim atau serius. Nah, pertanyaan ini menjadi pertanyaan bagi setiap kita yang mendengarkan channel ini, mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus extremely? We love Yeshua HaMashiach extremely. Dan melalui cinta kita kepada Dia, menyadari bahwa Dia ada dalam setiap kehidupannya, dalam setiap langkah-langkah perjalanan hidupnya kita ada Tuhan. Artinya kita mau memberikan yang terbaik kepada Dia karena Dia lebih dulu memberikan yang terbaik, kasih-Nya kepada kita. Memprioritaskan Dia lebih daripada apapun juga. Dan melalui kasih kita juga mengasihi sesama kita. Puji Bapa Ya